Salam sejahtera, sahabat semuanya. Sepertinya sudah menjadi sifat manusia untuk menolak keras perubahan, sampai keadaan menjadi sangat buruk dan kita tak lagi nyaman menjalani hidup seperti biasanya. Ini berlaku bagi individu dan masyarakat. Sehingga kita menunggu krisis, trauma, peristiwa kehilangan, penyakit, dan tragedi sebelum kita merenung siapa diri kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menjalani hidup, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita yakini atau ketahui. Untuk meraih perubahan sejati, seringkali kita butuh skenario terburuk agar kita mulai melakukan perubahan yang mendukung kesehatan, karier, kesuksesan, jalinan hubungan, keluarga, serta masa depan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa harus menunggu? Kita bisa belajar dan berubah dalam kondisi susah dan menderita, atau kita bisa berkembang dalam kondisi bergembira, penuh sukacita, dan penuh inspirasi. Namun kebanyakan manusia memilih yang pertama. Untuk melakukan pilihan yang terakhir, kita hanya perlu memantapkan tekad bahwa perubahan mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan, semacam kegelisahan, kejutan dari rutinitas yang begitu-begitu saja, dan juga satu periode ketidakpastian. Kebanyakan dari kita sudah familiar dengan keresahan temporer karena ketidaksadaran. Kita terseok-seok menjalani upaya awal untuk membaca sampai sebuah keahlian menjadi kebiasaan, menyerap pengetahuan hingga memahami, dan kemudian memperoleh pengalaman praktis dengan menerapkan apa yang kita pelajari sampai keahlian tertentu menancap dalam diri. Cara ini mungkin merupakan cara kita memperoleh hampir semua keahlian yang sekarang terasa seperti bagian dari diri kita. Pemikiran yang berulang-ulang dan berkesinambungan akan membentuk sebuah model pemahaman yang lebih besar dan luas. Sahabat semuanya, di dalam fisika kuantum konsep bahwa pikiran sebagai subjektif berpengaruh pada dunia sebagai objektif. Dan efek pengamat dalam fisika kuantum menyatakan bahwa kemana kita menempatkan perhatian, itu adalah tempat di mana kita menempatkan energi, dan sebagai akibatnya, kita mempengaruhi dunia material. Yang omong-omong, segala sesuatu tercipta dari energi. Ide ini mengingatkan untuk berfokus pada apa yang kita inginkan daripada yang tidak kita inginkan. Mari kita renungkan, jika sebuah atom sesungguhnya 99,999999% adalah energi dan 0,00001% substansi fisik, maka sesungguhnya aku bukanlah apa-apa ketimbang apa-apa. Lalu, mengapa aku terus-menerus menaruh perhatian pada persentase dunia fisik, padahal aku jauh melampaui dan melebihinya? Apakah membatasi realitasku saat ini dengan apa yang aku persepsikan dengan panca indraku adalah kesalahan terbesarku? Sekarang, kita tahu bahwa diri kita lebih besar daripada tubuh, lingkungan, dan juga waktu. Ini membuat kita mempertimbangkan ide bahwa pikiranlah yang menciptakan kehidupan kita. Bab 1. Mengatasi tubuh. Menyadari bagaimana kita secara tak sadar dikontrol oleh satu set perilaku, pikiran, dan reaksi emosional yang dihayati. Semuanya berjalan seperti program komputer yang terlepas dari kesadaran kita. Itulah sebabnya, berpikir positif saja tidaklah cukup. Karena sebagian besar dari siapa diri kita sebagai kenegatifan di dalam tubuh kita tanpa kita sadari keberadaannya. Di video seri ini, kita akan tahu detail bagaimana memasuki sistem operasi pikiran bawah sadar atau subconscious mind dan menciptakan perubahan-perubahan permanen di tempat program-program itu eksis. Bab 2. Mengatasi lingkungan. Mari kita sadari, jika kita membiarkan dunia luar mengontrol pikiran dan perasaan kita, lingkungan eksternal kita membentuk pola sirkuit-sirkuit di dalam otak, sehingga kita berpikir sesuai dengan segala hal yang sudah familiar dengan diri kita. Dan akibatnya adalah kita menciptakan banyak hal yang sama, atau menciptakan pola berulang. Tanpa sadar kita merakit otak untuk merefleksikan masalah kondisi pribadi dan situasi dalam hidup kita. Maka untuk berubah, kita harus menjadi lebih besar dari segala hal yang bersifat fisik dalam dunia kita. Bab 3. Mengatasi waktu.
menyadari bagaimana kita hidup dalam antisipasi terhadap peristiwa-peristiwa di masa depan, atau kembali kepada memori-memori masa lalu, atau keduanya, sampai tubuh mulai percaya dan yakin bahwa ia hidup pada sebuah waktu. Alih-alih hidup di momen saat ini, atau sekarang, riset para ilmuwan neuroscience dengan neuroplastisitasnya mendukung ide bahwa manusia memiliki kemampuan natural untuk mengubah otak dan tubuh melalui pikiran semata, sehingga sebuah gambaran peristiwa di masa mendatang seolah-olah telah terjadi, karena kita mampu membuat pikiran menjadi lebih nyata. Ketimbang apapun yang lainnya, kita pun mampu mengubah siapa diri kita, mulai dari sel otak hingga gen, melalui pemahaman yang tepat. Ketika kita mempelajari cara menggunakan perhatian atau attention dan mengakses masa kini, kita menuju medan kuantum, tempat semua potensi eksis. Selanjutnya, kita memasuki pemahaman mode bertahan hidup versus mode penciptaan. Di sini menggambarkan perbedaan hidup dalam mode bertahan hidup atau survival dan mode penciptaan atau creation. Hidup dalam mode bertahan hidup berarti hidup dalam tekanan dan berfungsi sebagai seorang materialis, meyakini bahwa dunia luar lebih nyata daripada dunia batin. Jika kita berada dalam tekanan, sistem syaraf lawan atau lari, atau fight or flight nervous system, dan dikendalikan oleh koktail kimiawinya yang beracun, kita diprogram untuk hanya memperdulikan tubuh dan segala hal, atau orang-orang di lingkungan kita, dan obsesi kita terhadap waktu. Maka otak dan tubuh kita tidak seimbang karena menjalani kehidupan yang dapat diprediksi. Namun jika kita hidup dalam mode penciptaan, kita menjadi nobody, nothing, no team, atau tanpa tubuh, tanpa apapun, dan tanpa waktu. Ini sangat menantang. Kita lupa tentang diri kita sendiri, dan menjadi kesadaran murni, pure consciousness. Bebas dari belenggu identitas yang membutuhkan realitas luar untuk mengingat siapa dirinya. Sampai jumpa di video seri berikutnya. Wassalam.